Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nabila Anjani dengan NIM akhir 1049 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dari pengerjaan LKM 6. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu perintahnya adalah ulangi langkah pada kelas praktikum untuk dataset STAR dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4, kemudian tuliskan akurasinya. Ya, jadi mungkin kita bisa langsung beralih ke Google Colabs. Jadi, untuk menyelesaikan soal pada nomor satu tadi, yang pertama kita akan membahas pada dataset star HSV terlebih dahulu. Jadi, yang pertama yang dilakukan adalah mengimport library yang dibutuhkan, yaitu ada Pandas, kemudian Sklearn, kemudian Gaussian, lalu ada feature selection. Kemudian di sini untuk meload datasetnya kita pakai perintah di fstar, kemudian read csv, dan kemudian ditampilkan dataset dari star csv-nya. Setelah itu di sini ada tahap pre-processing dari datanya. Jadi pada pre-processing ini pertama, data ini dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu input star dan juga target star. Di mana di input star ini berisi fitur-fitur dari dataset dengan kolom star kategori dan dihapus menggunakan kode drop dengan menyertakan parameter axis yaitu kolom. Kemudian pada target star CSV berisi label atau target yang ingin diprediksi. Dalam hal ini kolom star kategori yang akan diambil dari datasetnya. Ya, selanjutnya setelah melakukan preprocessing data, di sini kita ada split dataset dan train model untuk perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Jadi di sini kita ada perintah loop untuk proposisi data yang berbeda. Jadi kan ada 0,2, 0,3, dan 0,4. Jadi kita gunakan looping. Sebuah loop for untuk ini 2, 3, dan 4. Kemudian pada setiap iterasinya dipisahkan menjadi data latih dan data uji menggunakan train, test split, dan juga ada test size. Ini di sini ada test size dan juga data uji dan data cobanya. Kemudian ada train dan evaluate model. Jadi ini digunakan untuk melatih dan mengevaluasi model pada setiap iterasi fitur-fitur yang dipilih menggunakan select KB KBIS ini dengan fungsi skor. Fungsi skornya adalah F ini. F klasif yang diberikan. Jadi model Gaussian naive Bayes ini kemudian dilatih menggunakan fitur-fitur yang terpilih. Dan akurasi model dihitung menggunakan data ujinya. Kemudian kita akan mencetak hasilnya untuk akurasi dari setiap proposisi data yang diuji, kemudian fitur-fitur terbaik yang dipilih oleh select KBIS. Jadi setelah menggunakan beberapa langkah di atas, jadi diperoleh akurasi for the test size adalah 0,2 dengan akurasi 0,979 sekian, dan best feature for test size adalah pada 0,2 adalah 3 dan 4. Kemudian akurasi for the size 0,3 adalah 0,98611 dan best feature untuk 0,3 juga sama 3 dan 4. Dan akurasi untuk 0,4 ada 0,985 sekian dengan base feature untuk 0,4 adalah 3 dan 4 sama semua. Kemudian di sini kita cetak hasil prediksi dan probabilitas prediksinya. Jadi pada perintah ini digunakan untuk mencetak hasil prediksi dan probabilitas dari model untuk 10 sampai pertama dari data yang diuji. Jadi yang pertama di sini ada prediction kan, di sini kita gunakan prediction untuk menandai bahwa hasil prediksi nanti akan dicetak. Kemudian model predict X test select
kemudian ada 0:10 ini digunakan untuk melakukan prediksi kelas untuk 10 sampel pertama dari data yang diuji. Hasil dan ini juga sama. Kemudian untuk model predik proba ini nanti akan mencetak probabilitas prediksinya untuk 10 sampel pertama dari data yang diuji. Kemudian hasil dari probabilitasnya dicetak sebagai berikut ini. Ya, setelah itu ke dataset adult CSV. Jadi tidak jauh berbeda dengan langkah pada Star CSV. Pada bagian adult CSV ini juga kurang lebih sama langkah-langkahnya. Jadi yang pertama ada import library-nya terlebih dahulu, kemudian di sini ada load dataset untuk membaca dataset dari adult CSV. Kemudian di sini karena pada dataset adult CSV ini terdapat beberapa tipe data yang masih string, jadi di sini kita drop untuk merubahnya menjadi numerik, ada work class education dan sebagainya ini. Kemudian di sini untuk kolom gender, karena ada female and male, jadi di sini kita pakai true dan false. Di mana untuk true itu adalah laki-laki dan false adalah perempuan. Setelah itu di sini ada tahap preprocessing-nya juga. Jadi di sini kurang lebih sama seperti yang di atas, cuma karena berbeda datanya, karena ada beberapa data yang string, jadi tadi di drop terlebih dahulu. Jadi pada tahap preprocessing ini ada di sini kita menggunakan kolom gender decoding menggunakan one hot encoding. Jadi dilakukan untuk mengubah kolom kategorikal menjadi representasi numerik yang dapat digunakan untuk model machine learning. Kemudian ada object encoder ini dari kelas one hot encoder digunakan untuk melakukan encoding parameter sparse sama dengan false digunakan untuk mendapatkan matriks densitas penuh sebagai output sementara, atau drop sama dengan first digunakan untuk menghindari jebakan variabel dummy. Dan hasil encoding disampaikan dalam data frame encode categorical calls ini. Kemudian di sini kita ada menggabungkan data frame. Jadi data frame DF adult tadi diubah dengan menghapus kolom gender dan income atau kolom target menggunakan metode drop. Kemudian data frame hasil encoding yaitu encode ini tadi dan dimodifikasi menggunakan PD concat untuk membuat data frame input adult encoded. Kemudian di sini kita melakukan split dataset dan training model, jadi data dipisahkan menjadi data latih dan data uji sama seperti yang di atas. Langkahnya sampai akhirnya di sini kita mencetak hasil akurasinya. Jadi di sini hasil akurasi dari tes 0,2 ini diperoleh 0,7938 dengan base feature-nya itu pada indeks 0 dan 2. Kemudian untuk akurasi pada 0,3 diperoleh sebesar 0,795 sekian dengan base feature 0,3 berada pada indeks 0 dan 2. Kemudian akurasi for test size 0,4 sebesar 0,79316169 sekian dengan base feature for test size 0,4 adalah 0,2 sama 0 dan 2. Kemudian di sini kita mencetak probabilitas sama seperti yang di atas, jadi probabilitasnya diperoleh sekian. Dan kemudian untuk soal yang kedua adalah perintahnya untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memiliki hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Jadi mungkin sebenarnya kita sudah memperolehnya di atas tadi untuk adult dan juga star CSV tadi sama-sama ini adalah diperoleh hasil akurasinya. Kalau ini 0,793, 0,795, 0,793. Jadi ini adalah akurasi yang terbaik. Sama dengan yang start tadi ada di ini. Tapi di nomor 2 ini kita juga cari kombinasi dari pasangan atribut mana yang menghasilkan akurasi dengan nilai yang terbaik. Jadi mungkin
dari data star terlebih dahulu. Ya, jadi di sini yang pertama ada base akurasinya. Iya, jadi di sini ada base akurasi sama dengan nol. Jadi base akurasi ini diinisialisasikan dengan nilai 0 yang akan digunakan untuk menyimpan akurasi terbaik yang ditemukan. Kemudian ada base subset, ini diinisialisasikan sebagai list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan indeks fitur terbaik yang ditemukan. Kemudian ini ada iterasi untuk mencari subset fitur terbaik. Jadi dilakukan looping untuk nilai K-nya dari 1 hingga jumlah total kolom dalam input adult encode eh, atau jumlah fiturnya. Kemudian pada setiap iterasi ini fungsi train and evaluate digunakan untuk melatih dan mengevaluasi model menggunakan K fitur terbaik. Jika akurasi yang dihitung lebih tinggi, base akurasi lebih tinggi base akurasi sebelumnya, maka base akurasi diperbarui dengan base subset diupdate dengan fitur terpilih. Kemudian di sini ada cetak hasilnya. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwasanya tidak jauh berbeda dengan yang di atas. Di sini juga diperoleh base subset of feature adalah indeks 3 dan 4 dengan base akurasi 0,9895 dan select feature ini dari kombinasinya adalah dari radius, dan absolute magnitude. Jadi hampir sama seperti yang di atas. Ya, di sini juga indeksnya 3,4 dan nilainya juga ada yang 9895 yaitu pada TSS 0,4. Jadi dapat diketahui bahwa akurasi terbaik berada pada uh, nilai sebesar 0,98 dengan BSOC 3,4 tadi dan nilainya ada di titik 0,4 tadi hampir sama. Di sini kombinasinya ada radius dan absolute magnitude. Ya, kemudian yang kedua juga sama seperti yang sebelumnya, seperti yang di star CSV di atasnya. Di sini ada base akurasi diinisialisasikan sebagai 0, kemudian base offset juga sebagai list kosong, kemudian di sini ada sama seperti yang di atas tadi, kemudian ada if score lebih besar dari base akurasi, nanti akan memperbarui skornya jadi yang akurasinya lebih tinggi, kemudian nanti dicetak lagi. Jadi untuk yang kedua ini sedikit berbeda mungkin dari yang di atas, jadi diperoleh base akurasi 0,801 dengan base subset of feature adalah pada indeks 0, 2, dan 5, yaitu ada pada select feature age, educational 6, dan juga hours per week-nya. Jadi mungkin bisa kita bandingkan dengan yang di atas tadi pada dataset adult, yaitu di sini ada indeksnya 0 dan 2, kemudian nilainya 7,9, 0,79 maksud saya. Jadi sedangkan di sini dapat kita peroleh hasil akurasi yang lebih tinggi, walaupun mungkin hampir sama, yaitu pada kombinasi age, educational, dan juga hours per week-nya. Ya, jadi dari pengerjaan soal nomor 1 sampai dengan nomor 2 dari LKM 6 Data Mining ini mungkin kita dapat memperoleh hasil analisis data yaitu sebagai berikut ini. Jadi, setelah melakukan klasifikasi menggunakan naive Bayes pada dataset star CSV dan juga adult CSV dengan berbagai perbandingan ukuran data uji atau set size, di mana di sini kita gunakan 0,2, 0,3, dan juga 0,4 sesuai dengan perintah pada soal, dan hasil analisisnya kita dapat yaitu dataset star CSV tadi untuk akurasi 0,2, 0,3, dan 0,4 adalah sekian ini pada indeks 3 dan 4. Sedangkan base subset of feature juga ada pada indeks 3 dan 4 dengan base akurasinya 98958 sekian ini. Dan berada pada select feature, radius, dan juga absolute magnitude. Jadi naive Bayes ini
dapat dikatakan memiliki akurasi yang cukup stabil dan cukup baik untuk semua perbandingan ukuran data uji. Dan di sini fitur-fitur terbaik yang dipilih untuk klasifikasi adalah fitur dengan indeks 3 dan juga 4. Dan pada dataset StarCSV, hasil analisis ini menunjukkan bahwa subset kombinasi dari atribut radius dan juga absolute magnitude memberikan akurasi klasifikasi terbaik, yaitu sebesar 0,9895 sekian. Dan yang kedua ada pada dataset Adel CSV, di mana akurasinya di awal kita dapat pada indeks 0 dan 2 dengan nilai hampir sama, pada pada 0,79 pada setiap task size-nya, dan kemudian kita dapat base akurasinya pada 0,8170 sekian dengan base subset of feature ada pada indeks 0, 1, 2, dan 5 pada select feature age, educational norm, dan juga hours per week-nya. Dan ini sedikit berbeda, namun juga hampir sama nilai akurasinya. Dan dari sini kita dapat menganalisis bahwasanya net bias ini pada data atau CSV, fitur yang dipilih untuk klasifikasi yang terbaik ada pada indeks 0 dan 2, dan kemudian setelah dicari kombinasi atributnya juga diperoleh klasifikasi terbaik pada indeks 0, 1, 2, dan 5. Dan di sini dapat kita lihat bahwasanya subset kombinasi dari atributnya ada age, educational, dan hours per week yang memberikan akurasi sebesar 0,801 sekian. Dan dari data yang sudah kita analisis di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam pemodelan data, pemilihan fitur atau feature selection memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja model. Dari dua kasus yang telah dianalisis di atas menunjukkan bahwa dengan memilih subset fitur yang paling informatif, kita dapat mencari akurasi klasifikasi yang lebih baik pada model net bias. Dan hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua fitur dalam dataset memberikan kontribusi yang signifikan dalam memprediksi variabel target. Dengan melakukan pemilihan fitur secara cermat, kita dapat meningkatkan efisiensi komputasi, mengurangi overfitting, dan memperoleh model yang lebih mudah untuk diinterpretasikan. Dan pentingnya evaluasi model secara teliti ini juga terbukti karena membantu dalam pemilihan model yang paling sesuai dengan karakteristik data yang kita miliki. Oleh karena itu, dalam proses pemodelan perlu dilakukan eksplorasi fitur-fitur yang tersedia dan pemilihan yang tepat untuk memastikan kinerja model yang optimal dan hasil prediksi yang akurat. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya terkait pengerjaan dari LKM 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.